Kaifa haluki ya bintu. Ya bintu, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Baik. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Min aina anti, dari mana anti atau saudara kamu? Dari mana kamu? Ana min Suriah, saya dari Suriah. Baik. Ma ismuki, siapa namamu? Ismi Aminatu, nama saya Aminah. Baik. Aina abuki, di mana bapakmu? Abi huna fil Madinati Munawwarah, bapak saya di sini di Madinah Munawwarah. Baik. Wa mufatisun fil madrasati Sanawiyah. Madrasati Sanawiyah, dia guru pengawas di madrasah Sanawiyah. Baik. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Ya aidan huna. Eudon. Ya Eudon. Ya aidon huna, dia di sini juga. Baik. Dia tobibatun fi mustasfal wiladati. Dia menjadi dokter di rumah sakit persalinan. Whiteboard. Ternyata permanen. Waman hazihil Salah isi. fatatulati ma'aki, dan siapa ini? Pemudi ini. Dan siapa pemudi ini? Allati yang bersamamu. Baik. Ahia uktuki, apakah dia saudara perempuanmu? La, dia bintu Ammi. Dia bintu ammi. Tidak, dia anak dari paman saya. Baik. Ma ismuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu, namanya Aminah. Fatimah. Ahia zamilatuki, apakah dia temanmu? Baik. La, ana fil madrasati mutawassitati. Tidak, saya di SMP. Wahia fil madrasati sanawiyah, dia di madrasah sanawiyah. Baik. Alaki uhtun, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? La, mali uhtun. Tidak, saya tidak punya saudara perempuan. Alaki akun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, ya. Li akun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, nah, dia li akhi kabirun, ya saya memiliki saudara besar, laki-laki. ya maksudnya kakak ya. Wahwa, dan dia dokter talibun, belajar di jamiat, di universitas. Baik. Waman hadza tiflul ladzi ma'aki, dan siapa
ini anak laki. Anak ini. Siapa? Anak Siapa? ini. Anak ini. Allazi maki yang bersama kamu. baik. Wa ibnu ahi, dia anak laki-laki saudaraku. Baik. Ma ismuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya Sa'ad. Baik. Umuki fil baitil ana. Apakah ibumu di rumah al-ana sekarang la tidak zahabat ilal tasfa. Tidak, dia pergi ke rumah sakit. Ahsan tabarakallahu fiik, masyaallah ya. Terus ya. Hadir ya. Ya. Oh, udah bagus nih ya. Sayang Mas. Boleh tinggal banyak tinggalkan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah membaca al-hiwar percakapan berikut terjemahannya. Di dalam pelajaran yang ke-12 ini kita akan membahas tentang kaful mukhatab. Kaf mukhatab ya. Kaf mukhatab. Kaf mukhatab itu apa? Dhamir mukhatab. Kaful mukhatab. Di sini kita akan membahas tentang kaful mukhatab. Kaful mukhatab apa? Adalah dhamir lil mukhatab. Adalah apa? Dhamir lil mukhatab. Kaf mukhatab itu apa? Dhamir lil mukhatab adalah bentuk dhamir kata ganti. Dhamir itu kata ganti untuk lawan bicara. Ya, untuk lawan bicara. Ada bentuknya dhamir mukhatab muzakkar. Dhamir al mukhatab muzakkar. Ada dhamir apa? Dhamir mukhatab muannas. Dia kaf mukhatab itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama dhamir mukhatab muzakkar, dhamir yang lawan bicaranya muzakkar laki-laki. Contohnya apa? Ya, dia kaf. Ya, kaf. Kalau dhamir mukhatab muzakkar, kafnya patahkan seperti ini. Mas muka kafnya dipatahkan. Ini dipatahkan kafnya ya. Ini bentuk mukhatabnya muzakkar, lawan bicaranya muzakkar laki-laki. Ya. Mas muka zamiruka. Ya. Ini bentuk mukhatab apa? Muzakkar. Ya. Adapun dhamir mukhatab muannas, kafnya dikasrohkan. Ini lawan bicaranya muannas, perempuan. Maka kafnya dikasrohkan. Ki, ya. Mas muki, siapa namamu? Mas muki. Kafnya ini dikasrohkan. Paham ya? Untuk muannas kafnya dikasrohkan. Untuk muzakkar kafnya dipatahkan. Mas muka. Paham sini? Contohnya kita buka.
ini dipatahkan kalau lawan bicaranya muzakkar, laki-laki. Ya. Ini kan apa? Kalimatnya kitab, kemudian kaf. Sambungkan, kita buka, kita buka, kitab kamu. Paham? Adapun untuk muannas kafnya dikasrahkan. Kita buki. Untuk muannas. Ya, lawan bicaranya muannas, perempuan. Paham? Apa sini? Baik. Dipisahkan kita, kemudian apa tambah ki. Nah, sambungkan kita buki. Paham? Ya. Baik. Ada pertanyaan dulu? Kaifa haluka. Ini lawan bicaranya ke laki-laki perempuan. Kaifa haluka? Laki-laki. Ya, laki-laki. Kaifa haluka. Ini kan kalau dipisahkan katanya apa? Halun, kemudian apa? Kaf. Disambungkan haluka. Hal ini keadaan, kaf ini dhamir anta. Paham ya? Dhamir mukhatab muzakkar. Lawan bicaranya muzakkar. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kalau lawan bicaranya laki-laki. Ya, kalau kita ingin berbicara kepada laki-laki maka gunakan apa? Dhamirnya kaf. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Tapi kalau untuk muannas kafnya dimanain? Dikasrohkan kafnya kalau lawan bicaranya perempuan. Kaifa haluki. Nah, ini berarti lawan bicaranya perempuan. Paham ya? Tentang dhamir ini? Ya. Baik. Ada pertanyaan dulu? Ini bentuknya dhamirnya apa? Dhamir muttasil. Muttasil yang bersambung. Dhamir muttasil yang bersambung dengan isim atau kata yang lain atau kata yang sebelumnya. Ini disebutnya dhamir muttasil. Kalau tadi apa dhamir apa tadi? Kalau awal-awal kita jelaskan ini anta, anti, munfasil. Dhamir yang terpisah. Tidak bisa disambungkan dengan kata yang lain. Kalau dhamir munfasil, anta, anti, ya kalau anta ini dhamir mukhatab muzakkar, ya yang lawan bicaranya laki-laki anta. Kalau muannas anti. Ini disebutnya dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Adapun yang ini dhamir muttasil yang harus bersambung dengan kata sebelumnya atau harus bersambung dengan isim. Paham ya? Tidak bisa berdiri sendiri kalau ini. Kalau dhamir muttasil ki gak bisa, ki gak bisa. Di awal ucapan tidak bisa dia berdiri sendiri, gak bisa. Harus bersambung dengan isim yang lain. Paham ya? Ada perbedaannya? Ya. Kalau ini dhamir muttasil, kalau yang tadi ini anta, anti, ini dhamirnya munfasil, terpisah. Boleh dia apa? Boleh dia ditulis, diucapkan awal kalimat. Ana, anta, paham ya? Baik, anti, baik. Insyaallah nanti ini pembahasannya diulang terus. Baik, asalkan apa? Kesinambungan. Belajar bahasa Arab itu harus kesinambungan. Terus, insyaallah apa? Bisa insyaallah. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masuk ke latihan. Tamarin. Tidak ada pertanyaan sini ya? Tidak ada? Nah, kita lanjut ke tamarin latihan. Iqra waktu. Iqra bacalah waktu dan tulislah. Baik. Ini baca kemudian terjemahkan. Silakan pada nomor 1. Kaifa haluka ya abi. Baik, kenapa di sini kaf dipatahkan? Karena apa? Muzakkar. Karena yang dipanggilnya abi. Ya abi, bapak. Baik, terjemahkan. Apa kabarmu ya bapak? Ahsan sama Profi. Ya, Profi. Silakan nomor 2, Pak Dodo. Kaifa
Haluki ya umi. Nah, kenapa haluki kamnya dikasrokan? Mu'annas. Mu'annas, karena yang diajak bicaranya mu'annas. Siapa? Umi. Gitu? Baik, silakan. Terjemahkan. Bagaimana kabarmu ya ibu? Baik, ahsan sama keluarga. Silakan, Pak Denny. Aina ibnuki ya Zainab. Nah, kenapa bintu kiki-nya dikasrokan? Di depannya Zainab. Ahsan, karena yang diajak bicaranya mu'annas itu Zainab. Ahsan sama keluarga. Silakan, terjemahkan. Di mana saudaramu? Ibnu. Apa ibnu tadi? Anak. Di mana anakmu wahai Zainab? Ahsan sama keluarga. Dahaba ilal masjid. Dia pergi ke masjid. Gitu. Kalau dhahaba di sini apa? Bentuknya bil madhi. Bil madhi yang di mana pelakunya mudzakkar, laki-laki, ya. Dhahaba ini menunjukkan bahwa pelakunya laki-laki. Adapun dengan tambahan apa? Dhahaba ta'u ta'nis ini menunjukkan bahwa pelakunya mu'annas. Paham ya? Kalau di sini dhahaba berarti laki-laki itu perginya. Dia telah pergi. Ahsan sama pergi. Kalau dhahabat berarti telah perginya siapa? Perempuan. Dengan tambahan ta'u ta'nis di ujungnya ini, ya. Bisa membedakan ya antara mudzakkar mu'annas? Baik. Silakan. Aina bintuki ya Aminatun. Aminatu. Ya Aminatun. Aminatu. Enggak boleh tanwin. Aminatun. Ahsan. Terjemah. Aina bintuki ya Aminatu. Di mana anak perempuanmu ya Aminah? Ahsan. Zahabat ilal madrasati. Zahabat ilal madrasati. Dia pergi ke madrasah. Ahsan. Masya Allah. Tapi saya membedakan ya. Kalau tadi kan zahaba ini menunjukkan pelakunya laki-laki. Kalau zahabat ini menunjukkan pelakunya apa? Muannas. Kalau kita rangkum ya dari pelajaran yang kemarin, kita sudah membahas tentang apa? Domir yang bersambung dengan fi'il ya. Kita rangkum saja ini biar tersusun ya. Kita sudah membahas apa? Domir yang bersambung dengan fi'il. Yang pertama zahaba ya, zahaba. Di sini domirnya tersembunyi yaitu huwa. Huwa ya, huwa zahaba. Berarti dia telah pergi. Kalau perempuan tadi apa? Tambahan dulu atau tanis apa? Zahabat ada ta'nis di ujungnya. Kemudian kalau anta apa? Kalau anta, domir anta, domir yang bersambung fi'il anta. Kamu telah pergi. Kalau ini dia telah pergi. Zahabta. Baik, zahabta. Kalau anta apa? Zahabta. Tanya dipatahkan. Kalau anti, zahabti. Ini domir yang bersambung dengan fi'il. Zahaba berarti dia telah pergi, laki-laki, ya. Kalau zahabat berarti dia telah pergi perempuan. Kalau zahabta kamu telah pergi, laki-laki. Kalau zahabti kamu telah pergi perempuan. Kalau saya anak, zahabtu tanya didomahkan. Sudah kita pelajari kan? Zahab, masya Allah. Zahabtu. Zahab, ini domahkan. Kalau anak, oleh huwa zahaba, hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti,
ana zahabtu. Paham ya? Ini fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan yang sudah lalu telah dilakukan. Zahaba berarti dia telah pergi. Paham tak? Gendong? Zahabat sama dia telah pergi. Zahabta kamu telah pergi. Zahabti kamu telah pergi. Ana zahabtu saya telah pergi. Nah, ini baru segini ya. Kita sudah pelajari domir yang bersambungan fi'il. Silakan Pak Badan baca huwa zahaba. Huwa dahaba, hiya dahabat, anta dahabta, anti dahabti, ana dahabtu. Baik, Pak Badan silakan. Huwa dhahaba, iya dhahabtu, Zahabat. iya dhahabat, anta Zahab. dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu. Baik, silakan. Wa dahaba hiya dahabat anta dahabta anti dahabti ana dahabtu. Baik, silakan Pak. Huwa zahaba, hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Baik. Sekarang contoh sebuah kalimat. Muhammad telah pergi ke masjid. Silakan, Pak Badan. Dahaba Muhammadun ilal masjid. Ahsan barakallahu fiik. Fatimah telah pergi ke sekolah. Dhahabat Fatimatu ilal madrasati. Ahsan barakallahu fiik. Kamu telah pergi ke sekolah. Kamu telah pergi ke sekolah. Dahabta fi madrasah. Ilal madrasah. Ahsan barakallahu fiik. Kamu telah pergi ke masjid. Kamunya mukhatabnya perempuan. Zahabti ilal masjid. Ahsan. Zahabti ilal masjid. Saya telah pergi ke sekolah. Zahabtu ilal madrasati. Ahsan barakallahu fiik. Paham sini? Ini menunjukkan perbuatan yang sudah lampau, yang sudah dilakukan. Telah artinya telah. Paham? Ini wajan ini pola-pola ini harus dihafal. Dihafal. Harus tahu ya. Kalau ke anta berarti dhahabta, tanya dipatahkan. Kalau ke anti berarti tanya dikasrokan. Kalau anak tanya domakan. Kalau gua dhahaba. Bintang? Kalau perempuan dhahabat tak ditambahkan apa? Tak utak di sininya. Kita praktekkan ke fi'il yang lain. Tapi Ustaz maaf. Yang tadi Dhahabat huanya itu perlu disebutin enggak? bisa boleh menunjukkan dia dia artinya dia. Dhahabat itu dia. Dia dhahabat dia telah pergi maksudnya. Menunjukkan huwa dia telah pergi. Dia itu laki-laki. Menunjukkan laki-laki bahwa pelakunya laki-laki. Dia pelakunya dia. Ini mustatir, makanya di sini mustatir dhahabat. Domirnya, fa'ilnya domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Artinya dia, siapa dia itu gitu. Huwa dia. Nah, barusan kalau kita ngasih contoh barusan ya. Oh iya. Kita kan nggak nyebutin anaknya gitu atau huanya. Kita langsung misalkan yang anak. Dahabtu ilal madrasah. Nah, dahabtu itu kan untuk saya laki-laki. Tapi anaknya nggak disebutin, nggak apa-apa. Ya ini ya nggak apa. Ini untuk memudahkan saja. Wa dhahaba hiya dhahabat anta, untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan saja. Adapun Kalau nyebut biasanya anak TK, Pak. ini untuk memudahkan. Nanti domir huwa dhahaba, domir hiya dhahabat, perempuan kan? Anta kamu dhahabta. Boleh saja tidak menyebutkan ini langsung. Ya, boleh saja tidak ada domir dhahabat dhahabtu. Karena Boleh ini saja. mungkin Ustaz perlu dijelaskan dahaba itu, huwa itu memang dasar. Jadi tidak usah domirnya tercantum langsung. Huwa dhahaba ilal masjid nggak perlu.
Bukan. Kalau yang lain kan domirnya kelihatan seperti dahabta. Ya, itu tersembunyi, itu Ya, tersembunyi. itu tersembunyi. Karena Tersembunyi. dasar semua itu dasarnya dari huwa. Dari huwa. Ya. Ya, kalau ini jelas domirnya apa? Ya. Anta, ada ini anta. Kalau ini anti, ini ini tersembunyi. Ya. Mana fa'ilnya, pelakunya mana? Tersembunyi. Artinya takdirnya kira-kira huwa. Artinya dia, Pak. Zahaba ini pelakunya tersembunyi, itu dia itu huwa tadi. Paham? Paham enggak? Ya itu sebagai dasar lah pokoknya. Dasar dari huwa, untuk huwa artinya dia. Enggak, maksud saya gini, kalau saya Kalau kami zahabatna. ya enggak, kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia nih, Ya. telah pergi ke sekolah. Siapa yang telah pergi? Saya kata sayanya itu saya sebutkan kan, saya telah pergi ke sekolah. Iya. Kalau ini kan Disebutkan. dia mustatir tersembunyi. Enggak bisa yang gampang, yang contoh anak nih. Tadi ngasih contohnya tuh anaknya tuh nggak disebutin, langsung Dahab tuh, Pak. dahab tuh ilal madrasah. Nah, kan maksud saya apakah anaknya itu nggak selalu mesti disebutin gitu? Iya, nggak selalu. Karena udah tahu kalau ya kan tuh yang didomakan berarti itu domainnya anak. Paham ya? Kalau disebutkan dahab tuh berarti anak mutakalim yang berbicara. Paham? Kalau misalkan dahab berarti kita pahami dia itu menyebutkan anti dahab bahwa lawan bicaranya perempuan. Kalau misalkan kan kata dasarnya tadi dahaba ya, ana dahaba ilal madrasah. Bukan anak, Nggak bisa. kalau anak dahab nggak bisa. Nggak bisa, nggak nyambung. Kalau anak itu berarti dahab tuh. Dahabat tuh huwa. Dahab tuh huwa. Orang yang diajak bicara nanti akan paham anak dahab itu huwa, bukan anak. Ya. Ini kalau anak itu gunakan ini dahab, domanya di apa? Tanya domakan kalau anak. Gak boleh anak dahaba, gak boleh. Gak boleh. Dia terus pergi ini kan ini. Ya. Kalau dahaba ini dia terus pergi untuk dia. Untuk dia. Kalau anak berarti pakainya domir dahab apa namanya? Domirnya di domakan, taknya didomakan. Kalau kata dasarnya telah pergi apa? Ini Dahabat. Dahaba, tapi untuk dia. Iya. Dia Untuk dasar. Dahaba ini untuk dia, untuk yang dibicarakan. Enggak, kalau misalkan telah perginya ya, Iya. telah perginya belum ada domirnya gitu. Apa? Udah ada di sini domain yang huwa, dia. Dasarnya huwa, saya bilang. Laba kata dasar. Dia. Kalau ke kamu berarti apa? Kalau ke kamu telah pergi. Zahabatna. Dahabta. Dahabta ini. Iya. Zahabat tambah anta jadi zahabatna. Kalau itu domainnya anta, kalau kawan besarnya kamu. Kamu telah pergi berarti dahab. Nah, kalau dia telah pergi, dia telah pergi. Zahaba. Zahaba berarti. Kalau dia perempuan pergi zahabat. Zahabat. Enggak, saya ngebayanginnya dari bahasa Indonesia gitu. Pergi, telah pergi ya. Pergi bentuk lampaunya ada kata telah. Ya. Nah, sekarang siapa orangnya? Misalkan saya. Jadi saya telah pergi atau dia telah pergi ada kata dianya. Kalau dia itu berarti harus ada yang dibicarakan siapa? Muhammad misalkan. Zahaba Muhammad telah pergi kalau itu. Kalau saya berarti pakainya domir. Nah ini didomakan. Gak bisa pakai ini kalau saya. Ana zahaba gak bisa. Pakai apa? Domir ana ini mutakalim taknya domakan. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Dia telah duduk. Apa itunya bahasa Arabnya? Dia telah duduk. Jalasa. Baik. Berarti ini artinya apa? Jalasa. Dia telah duduk. Ini untuk goib. Tetapkan ini sebagai pola untuk goib agar kita memudahkan ketika kita berbicara, ya, maka pakainya pola ini. Jalasa, tidak ada domir kan? Tidak ada ini? Tidak ada? Berarti jalasa ini menunjukkan dia.
yang dibicarakan dia. Jalasa dia itu siapa sih? Gitu ya. Paham? Paham enggak? Ya bisa aja huwanya masuk, tapi huwa jalasa, huwa dahaba gitu. Ini untuk memudahkan untuk apa? Ada domir di sini untuk memudahkan huwa ini untuk muzakkar. Muzakkar. Jadi kata awalnya atau kata dasarnya itu sudah ada pemiliknya gitu ya. Udah ada pelakunya menggunakan. Itu dia. Dia jadi. Kalau kita ingin berbicara tentang dia, berarti pakainya zahaba, jalasa. Nah, silakan beri contoh. Muhammad telah duduk di atas kursi. Silakan. Menurut saya Ustaz, maaf, kalau di bahasa Indonesia kan belum ada itu buat siapa-siapanya gitu kan. Ya. Saya kan telah pergi. Ya, siapa telah pergi kan belum tahu. Ya, kalau di bahasa Arab ada wazan, ada wazan, ada pola disebutnya. Ini kalau dipisahkan ini pelajarannya pelajaran sorof ini. Sorof kalau di dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab itu ada pola disebutnya wazan, pola. Jadi kita mengikuti pola. Kalau ke gua berarti zahaba, kalau ke perempuan pakainya ta'nis zahabat, kalau ke laki-laki zahabta, sama dipraktikkan yang lain juga. Mengikuti pola ini. Kalau ke anta berarti kalau kamu telah duduk gimana? Pakai pola mana ini? Kamu telah duduk laki-laki. Jelas. Pakai pola ini. Anta jalasta, kamu telah duduk. Pakai pola ini. Ini. Jalasta. Paham enggak? Ya. Anti jelasti. Kalau ke perempuan Jelasti. Jelas ikuti aja wajan ini. Jadi bahasa Arab itu mengikuti wajan. Wajan yang sudah kita pelajari. Praktekkan ke yang lainnya. Itu aja mudah. Ya. Kalau ke itu jelasti. Kalau anak Jelastu. jelastu. Paham? Ikut aja wajan ini. Gitu? Kalau ke perempuan? Dia perempuan? Jalasa. Ada ini kan? Kamu tanis, Jelasat. berarti dia telah duduk. Bentuk? Paham sini? Paham? Ini pola-pola ini harus dapat. Kalau jalasa untuk dia, laki-laki, dia telah duduk. Paham? Paham enggak? Baik. Kita praktekkan yang lain ya. Biar bagus ya. Biar bisa. Kharaja. Pada ini tasrif. Tasrif itu rangkaikan. Mengikuti pola ini. Silakan. Kharaja. Dikata kharaja. Apa arti kharaja? Keluar. Telah keluar. Silakan tasrif pada ini. Kharajat, kharajta, kharajti, kharajtu. Itu bisa. Bisa. Praktekkan itu ya. Kalau buat dia kharaja, kalau buat Anas kharajat. Kalau anta kharajta, kamu telah keluar. Kharajti, kamu telah keluar, perempuan yang diajak bicaranya. Kalau saya ana Kharajtu. kharajtu. Paham? Paham enggak? Ikuti pola-pola ini aja, pola-pola ini. Fil madhi itu polanya ini. Ya. Sudah? Apalagi yang sudah kita pelajari. Kata apa kata apa? Telah menulis. Baik, kita praktekkan. Pak. Kata apa? Tasrif, rangkaikan. Kata apa? Apa kata apa? Menulis. Telah menulis ya. Telah menulis. Praktekkan, rangkaikan ini. Ikuti pelajaran ini. Kataba, dia telah menulis. Baik. Katabat, dia telah menulis perempuan. Baik. Kata kamu telah menulis. Baik. Kata beti, kamu telah menulis. Baik. Kata betul, saya telah menulis. Ahsan tabarakallah. Untuk mudah saja, ikuti saja apa wajan-wajan ini. Paham? Ini udah masuk domir yang bersambung dengan fi'il. Itu, paham ya? Udah tergambar? Pak Dedi? Saya tuh masih ingin tanya,
ini kan bentuk lampaunya Ya. yang sudah dilakukan. Ya. Kalau bentuk sekarangnya apa misalnya? Fil mudhari. Ya. Aduh susah lagi nanti dulu Pak. Harus tahap Pak. Nanti satu-satu ya. Tapi bingung lagi, ini aja udah bingung. Nanti tambah film mudore. Nah, satu-satu, satu-satu. Saya tuh pernah pengen tahu kata dasarnya apa. Iya. Kata dasar film madi. Udah ini fil madi. Udah ini aja. Yang dulu. telah lampau ini aja. Wajannya ini kalau di wajan sorof itu mengikuti fa'ala fa'ala. Nah ini fa'ala. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altum dan sampai seterusnya ya. Kita bisa pelajari salah nanti kita pelajari. Wajan ini wajan 14 Pak. Dari saya. ya nanti saya memberikan misal ini karena sudah ada di kitab ini biar paham tentang kondisi domir yang masuk ke dalam fi'il. Paham ya? Fi'il mudhari nanti salah kita belajar ya. Fi'il itu ada 3 kan? Ada 3 jenis. Fi'il madhi yang sudah dilakukan, fi'il mudhari. Nah ini fi'il mudhari yang aku maksud tadi. Sedang. Fi'il mudhari yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Dan akan sama. Ya, fi'il mudhari itu wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin yahdusu fil madzal hadir aw al mustaqbal. Ya. Adalah fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan yang akan dilakukan atau sedang. Insyaallah kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga apa? Fil amr, perintah. Ada 3 fi'il itu yang sudah terjadi, sudah dilakukan, yang akan atau yang sedang, fi'il mudhari, kemudian fil amr. Itu perintah. Idhab, pergilah. Iqra, bacalah. Nah itu amr. Insyaallah kita akan pelajari satu persatu. Ya, adapun yang sekarang nih fi'il madhi. Fi'il madhi yang sudah dilakukan, maksudnya perbuatan yang sudah dilakukan. Dhahaba berarti telah pergi. Dhahabna kamu telah pergi. Paham sini? Memang strukturnya beda Pak. Jadi fi'il madi itu sebagai dasar dulu. Fi'il pelajaran fi'il, kata kerja itu fi'il madi dulu. Oh. Baru nanti Anak ini kita berangkat ke fi'il mudhari, kemudian ke fi'il. baik, anak ini memberikan dasar nanti fi'il yang lain mengikuti ini. Seperti ini, jalasa ikuti aja. Jalasa, jalastu. Ikuti wajan ini. Fi'il madhi itu sama wajan seperti ini, semuanya sama. Paham? Ya. Baik. Jadi maksud saya gini Ustaz, kalau jadi saya baru ingat kalau di bahasa Inggris kan kita tahu dasar katanya itu apa, misalkan duduk, nah, sedang duduk, telah duduk, akan duduk. Oh iya itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Sebagai dasar. Dasar nih. Dasarnya dhahaba telah pergi. Kemudian fi'il mudhari ya dhahabu. Ini akan pergi atau sedang pergi. Kemudian fi'il amrnya idhab. Ini fi'il amrnya idhab. Ya, ini pergilah fi'il amr. Ini yang telah pergi, akan pergi, Sedang pergi. pergilah. Paham? Sedang pergi. Nah, adapun sekarang kita membahas tentang ini aja dulu. Oh. Fi'il madhi. Yang telah lalu. Wajan-wajannya pola-pola ini seperti ini. Ikuti aja ini. Kalau huwa zahaba, dia telah pergi. Kalau perempuan tambahkan ta'ut ta'nis. Ta'nis ya. Perempuan zahaba. Kalau laki-laki tambahkan apa ini? Ta-nya dipatahkan. Zahab, ta. Kemudian untuk anak zahab di. Paham ya? Ta-nya di kasrokan. Kemudian untuk domir anak saya zahab, ta-nya di domakan. Wajan-wajan ini pola-pola ini praktekkan fi'il yang lain sama. Fi'il yang lain jalasa. Fi'ilnya fi'il madhi yang sudah dikerjakan. Paham? Baru bahas ini, belum. Ya. Paham ya? Ini telah pergi, ini akan pergi atau sedang pergi, ini idhab fil amr, pergilah. Paham?
Baik.